Hari ini gua ngobrol bareng Sofi Navita, seorang MC dan presenter yang juga sekarang nulis buku. Ini adalah buku terbarunya, Hati yang Gembira Adalah Obat. Mari kita ngobrol, let's go. Oke Mbak Sofi, kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Jadi lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta udah 4 hari. Udah 4 hari. Katanya lagi ngobrol kemana-mana, ngomongin bukunya. Gue bersyukur banget sih Dit, banyak teman-teman yang mau menerima gue di podcastnya, di acara mereka di TV yang kayak ayo udah lama gak ketemu, lu lagi abis nulis buku ya, ayo. Ya sementara gue tadi dari traffic ke traffic tuh yang kayak Ini balik lagi soal Jakarta yang bikin pusing ya. Emang sekaget itu ya, karena aku juga ada saudara dari Bandung. Tiap kali ke Jakarta bilangnya gitu, bawaannya stres. Ada lagi teman dari Malang, tiap kali ke Jakarta bawaannya stres. Itu masih dirasakan juga tuh. sebenarnya gue nggak mau gitu ya. Sebenarnya gue nggak mau gitu. Gue juga nggak pengen lu dibuat-buat kali. Tapi sejujurnya mungkin karena rentetan acaranya cukup padat dari satu ke satu gitu kan, namanya juga lagi ngomongin buku kan. Oke. Sebelum berangkat tuh gue harus terapi akupunktur dulu, tau gak sih di Gimana kok bisa terapi aku supaya lemes gitu, supaya kayak nggak tegang gitu. Iya, kayaknya gue tegang gitu karena gue ngerasa ada derdeknya gitu loh kalau kata orang Jawa. Derdek tuh apa sih? Kayak gini. Derdek. Kayak ada apa? Derdek. Ada polisi tidur. Kayak deg-degan gitu. Oh, derdek bukan ya? Derdek. Enggak sih. Enggak bunyi di ini juga. Enggak bunyi. Deg-degan. Iya, ada gitunya. Terus sementara kalau gue bawa olahraga, jalan, lari weightlifting, gue nggak apa-apa. Terus ya udah intinya adalah gue memang mungkin tegang gitu kayak ya gitu deh, tegang aja sih, lebih ke tegang. Tapi, takut nggak on time, takut from one place to another itu kan harus dihitung banget ya. Karena di mepet Jakarta. ya. Tapi kan macetnya yang bikin males ya. Bukannya Bali waktu itu sempat macet juga? Seasonal banget Pas ya. tahun baru itu kan? Iya kan seasonal ya. Kalau Bali tahun baru nggak macet, malah gue takut toh. Nggak ada duitnya ntar coffee shop gue. Iya benar juga sih. Pada nggak main ya. Itu lebih deg-degan gue. Karena aku sempat main ke Bali tanggal 31. Enggak, abis itu aku ke Bali lagi. 31 apa 30 yang hari paling macet di Bali itu loh. Yang pas dari airport semua nggak bisa keluar dari airport, yang sampai bule-bule pada geret koper di tol. Nah itu aku nyari kendaraan tuh untuk ke ada sebuah tempat ya, dari airport ke tempat itu. Gojek juga udah nggak bisa nyala. Akhirnya nemu satu Gojek, ya udahlah buka masker aja kan, bang anterin bang gitu. Bang Radit akhirnya dianterin. Mau ya? Iya mau. Udahlah akhirnya dianterin. Terpaksa menggunakan ya. Terpaksa menggunakan Muki. Dan akhirnya dia mau dianterin. Dan dia cerita memang hari itu hari macetnya Bali paling parah. Segitunya ya? Iya. Oh wow. Tapi memang nggak setiap kali ya Bali semacet itu. Enggak sih. Seasonal aja ya. Seasonal. Dan sebenarnya gue suka bingung sih kalau kayak teman-teman Jakarta pada bilang, emang di mana? Coffee shop? Lo di Canggu? Ini macet. Udahlah. Segala Bangka Mampang Antasari lo itu nggak ada apa-apanya. Canggu itu nggak ada apa-apanya gitu dengan your Bangka Mampang Antasari Fatmawati. Iya, tapi minimal kan kalau Jelambar. Minimal kalau di Jakarta kan nggak ada bule ngelihat motor lewat terus ditendang kepalanya sambil lompat kan. Emang gila ya. Kemarin kan kita udah bahas itu ya. Gak ada bule-bule gila kayak gitu ya. Tahu gak yang kemarin kita bahas di podcast gue? Kan yang kita ngomong soal orang datang terus belaga apalah gak mau bayar. Kemarin datang masuk numpang ke WC tuh di coffee shop gue di Pepita Instance. Abis itu keluar ditanya, what do you wanna have? Oh later gitu. Dia duduk, dia colok ini, pokoknya rapi-rapi colok laptop apa. Terus dia mulai kerja. Mau order apa? Maybe a little bit later. Do you need some time? Yes, 1 hour. Hah? 1 hour? Lo mau ngapain di situ? Gitu. Ternyata numpang pipi sama nyolok doang ya, diusir lagi. Perpustakaan aja lo harus punya membership. Bule itu ada apa sih dengan bule? Gak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu ya. Kayaknya cacingan ya sebenarnya. Tapi gak cacingan di Bali. Cacingan yang gak terdiagnosa gue rasa. Aduh kebayang itu bisa jadi premis ya. Bisa. Gue kan lagi belajar belajar stand up. Iya. Aku baru ngeluarin ada satu video ngajarin orang stand up. Kalau mau nonton tuh 45 menit. Oh ya? Jadi benar-benar dari awal. Di mana di YouTube? Di YouTube ada ngajarin Yuri namanya. Ada mantan JKT48, dia belajar stand up comedy. Lo nggak boleh ngomong itu. Gue kemarin dimarahin. Gara-gara?
JKT48. Oke, ya JKT48. Iya, harus agak mencong-mencong ya. Iya, nggak boleh JKT. Iya. Oke, ini bukunya kita mau bahas dan kebetulan gue juga bikinin blurbnya. Jadi kebagian duluan. Iya, siap. Ini Hati yang Gembira Adalah Obat. Bisa diceritain dikit nggak nih soal bukunya ini? Ini buku ketiga sih. Ini buku ketiga. Buku pertama itu 2016, judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Titik, nggak ada si paling, nggak ada apa-apa. Oke. Lalu yang kedua itu Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup, itu 2020. Oke. Lalu ini 2024, Hati yang Gembira Adalah Obat. Sebenarnya dalam kerangka si paling overthinking. Ini sebenarnya lebih ke apa yang gue alamin di kepala gue dan juga observasi gue akan sekitar gue yang ketika kita sama-sama melewati pandemi dulu, rasanya orang yang gak bakat overthinking aja bisa jadi mendadak overthinker ya ketika menghadapi pandemi gitu. Obatnya apa? Kalau menurut pengamatan. Ini kebetulan saya bawa nih Bang. Ini kalau sekarang member get member. Enggak, soalnya sekarang ya. Semua orang tuh kayaknya overthinking. Gak tahu kenapa gitu. Lu juga gak? Lu termasuk orang simple yang gue temui dalam hidup ini? Simple sih simple. Cuman emang aku tuh kadang kepikiran soal main game soalnya. Kayak ini barusan sebelum kita podcast. Tadi pagi tuh aku lagi main kan. Aku suka main Football Manager kan. Mimpin sebuah klub bola di game itu. Terus dia udah lama berkali-kali kalah. Dan sekarang aku lagi diancam dipecat dari klub itu. Jadi aku lagi mikirin itu. Nah, tapi cuma game doang. Kamu tahu kan perbedaan antara kehidupan nyata. Kamu tahu kan kamu ada istri di rumah dan anak 2. Kamu bukan manajer football, kamu tahu kan Radit? Iya tahu sih Mbak. Cuman gak tahu aku kalau main game kan terlalu into ya. Gitu banget ya emang ya? Semua gamer gitu? Enggak juga, karena banyak gamer yang bilang aku aneh juga sih. Kayak kemarin tuh baru sih aku cerita dan rame juga kemarin. Gara-gara aku kalau lagi final main Football Manager ini suka pakai jas. Di rumah pakai jas. Biar masuk gitu ke itunya kan. Nah, karakternya. Terus orang rame juga, ternyata emang nggak ada yang kayak gitu. Pakai jas, bawahnya celana pendek. Nggak, harus rapi dong. Lu beneran role play gitu? Iya, role play jadi manajernya. O-nya kayak Enggak, gue lagi berusaha membayangkan gitu apa yang berenang di isi kepalamu ketika melakukan itu. Lebih kayak masuk ke dalam dunianya aja sih, kayak nggak nanggung gitu. Kayak ya udah kita main ngelola tim, ya udah. Tapi kan itu kemarin aku cerita kayak gitu kan. Terus ada yang motong ditaruh di Twitter dan lain-lain. Banyak yang reply juga. Jadi ternyata nggak ada juga orang yang press conference kan, sebelum tanding kita ada press conference. Nah itu kita ngomong ke wartawan. Ada yang benar-benar bikin mejanya press conference gitu. Sorry bentar, gue nggak paham ngomong ke wartawan di mana ya? Wartawan di game komputer. Di game komputernya kita bisa ngomong sama wartawan. Iya, tapi wartawannya juga komputer punya. Iya, kita ngomong gini atau enggak ngetik. Kita ngetik. Ngeklik. Ini bakal responnya apa iya. Oh. Kan nanti ada yang mau ngasih pertanyaan gitu. Nanti wartawan nanya kan. Terus misalnya bilang gimana pendapat lo bakal menang gak hari ini? Iya. Gue hanya bisa berharap sama tim gue supaya mereka melakukan yang terbaik gitu misalnya. Lo segitu intunya ya? Iya, nah kalau aku nggak bikin press conference sendiri, tapi ternyata ada. Oh. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak ada yang ngelakuin itu. Iya, Terus pas yang potongan video aku nyebar pakai jas ini, banyak juga yang pakai jersinya pas lagi main lagi final. Oh. Iya. Jadi nggak sendirian ternyata. Tapi yang sampai pakai jas cuma aku doang, memang. Oh. Karena kan kebetulan karakterku di game itu emang pakai jasan gitu kan orangnya kan. Jadi emang lebih into aja. Kamu nggak gitu. mau bikin komunitas? Komunitas. WhatsApp group, komunitas, support group, sahabat kostum, sahabat kostum ya, sahabat Football kostum, Manager, iya, orang-orang yang pakai kostum kalau lagi main game, iya, bisa. Ini pasti sih. Banyak yang ngikut tuh, lu pasti langsung jadi presiden di situ, langsung rakyatku. Bukan gitu. Sebuah kebanggaan juga ya? sih, Nah tapi itu overthinking gara-gara main game kebanyakan. Nah. Akibatnya kalau aku jadi ke kulit jadi kayak kering-kering gitu. Enggak masa sih? Iya. Gara-gara mikirin game itu atau karena kurang tidur? Iya macam-macam, kurang tidur, kepikiran, terus manifestasinya jadi ke kulit kering belakang telinga. Nah istriku jadi ke gusi. Berdarah? Enggak,
Jadi dia gusinya tiba-tiba ada kayak benjolan kayak sariawan gitu. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nggak pecah. Nggak pecah. Dokter gigi ya? Gue kayaknya tahu banget. Datang ke dokter, dia nanya kan, dok ini saya kenapa? Terus dia bilang, maaf nih agak pribadi, tapi lagi ada yang dipikirin nggak? Gitu. Dia bilang, kayaknya nggak sih, kenapa dok? Nah biasanya kalau yang kayak gini-gini tuh, itu tanda-tanda lagi stres. Di gusinya dia. Oh ya malah lagi overthinking sih. Nah kadang-kadang kalau istri kan suka overthinking soal kerjaan apa segala macem gitu. Nah kayaknya emang semua orang tuh ada yang GERD, ada yang macam-macam kan. Kayak semua orang overthinking. Frozen gitu shoulder. Apa? Frozen shoulder. Frozen shoulder. Lagi tren nih sekarang nih. Apa tuh frozen shoulder? Ya itu betul-betul artinya bahunya beku. Jadi untuk angkat aja nggak bisa, sakit, jadi nggak bisa digunakan gitu tangannya. Nah, padahal itu dia bukan pemain tenis, dia bukan pemain badminton. Gitu frozen shoulder. Itu gara-gara stres. Stres. Intinya kan inflamasi ya sebenarnya stres itu. Benar-benar. Masalahnya inflamasi itu tidak bisa kita pilih dia mau muncul di mana. Ada orang di kulit, ada orang jadi sariawan, ada orang jadi tenggorokannya kayak sakit nelen. Ada orang kayak panas dalam, ada orang maaf nih susah pup. Gitu. Ada orang ya gatal-gatal mungkin kulitnya kering atau apa gitu. Ada orang ya kayak gue itu kemarin dredeg itu kayak aduh kok gue kebanyakan gue pikirin nih. Jadi kayak aku sudah melakukannya di sini, rentetan yang ada di Jakarta karena kan gue orangnya struktur banget kan. Gini ya, gini. Tapi nanti kalau gini, gue udah harus punya jalan keluarnya nih. Padahal kan nggak harus begitu sebenarnya. Ada tim yang bantuin juga. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang kayak gitu ya, maksudnya aku termasuk yang kayak gitu juga. Kadang kita punya ekspektasi yang sempurna kan. Masalahnya kan kenyataan gak bisa kayak gitu ya. Iya benar. Jadi kan kadang-kadang jadi ini sendiri, jadi stres sendiri juga kan. Benar. Nah itu ngatasinnya kayak gimana tuh pada akhirnya? Kita datangkan bintang tamu berikutnya. Kenapa ke gue ya? Kan gue yang nulis buku itu justru karena gue punya bakat itu. Oh gitu? Iya. Gak siapa tahu ternyata nemu pemecahan-pemecahannya gitu loh. Karena kalau di buku ini kan diceritain kan dari awal kan. Siapa itu Sofina Fitnah. Terus pengalaman soal bokap ya. Waktu itu juga kan diceritain di bukunya kan. Lu ini gak? Hati lu kacau gak pas baca itu? Gue pengen tahu aja. Lu kan termasuk orang yang chill, yang cool, yang kayak ya udah gitu aja. Lu tuh orangnya, gue seneng berteman sama lu tuh, karena what you see is what you get gitu. Betul. Tapi lu ada kacau dikit gak? Gusar gak pas baca itu? Kayak aku bisa memahami perasaan pada saat kejadian itu. Tapi karena aku belum mengalami, aku nggak punya kegusarannya. Karena tidak diingatkan kepada suatu hal yang diceritakan di buku ini. Tapi aku bisa memahami kalau itu terjadi, itu gusarnya kayak gimana gitu. Iya. Tapi kalau dalam buku ini sebetulnya mau diceritain tuh perjalanan mengatasi kegusarannya atau enggak? Sebenarnya yang mau diceritakan adalah kenapa orang itu bisa punya bakat overthinking. Kebanyakan itu sebenarnya kalau menurut gue nih ya, once again gue ini kan bukan pakar, gue cuma terlalu sering mengobservasi orang aja, ya kan? Masih ingat cerita kita kan tentang Sayur Pagoda. Iya. Habis itu WA lagi dengan contoh-contoh lainnya. Kalau kayak gini bisa nggak dijadiin kue gabin? Apa? Yang kue gabin, ya kan mirip kan tapi dia. Mirip. Ya. Jadi Jadi gue merasa bahwa ada satu perjalanan manusia, latar belakang dia, bagaimana dia dididik dan yang lain-lain. Apakah dia mendapatkan cukup kasih sayang, apakah dia mendapatkan pupuk yang cukup lah gitu. Yang sebenarnya turut menyumbang terhadap potensi orang bisa punya overthinking yang takarannya besar, atau ada sih gue overthinking tapi gak terlalu banyak gitu. Gitu kalau menurut gue gitu. Ada satu menurut gue ya berhubungan dengan inner child wound. Nah, inner child, luka masa kecil yang mungkin belum beres, atau lo lupain terus lo kubur dengan kerjaan, lo kubur dengan yang lain-lain. Tapi ketika suatu hari lo dewasa, lo punya kebiasaan-kebiasaan yang ini kok gue gini banget ya, jadi orang lain gak gini-gini amat loh. Ini kalau begini terus repot loh. Yang sebenarnya berakar dari situ. Kalau menurut gue. Nah kebetulan itu soal keluarga, inner child. Di gue kebetulan soal keluarga, lalu teramplifikasi waktu pandemi.
Nah di orang-orang kan bisa macam-macam, teramplifikasi waktu pandemi, tapi mungkin itu luka terjadi waktu dia remaja atau justru waktu dia masih di dalam kandungan. Kita nggak tahu bapak ibunya bagaimana, apa yang terjadi pada ibunya ketika hamil dan kayak gitu-gitu deh. Oh itu bisa ya dalam kandungan sudah stres duluan ya? Kan ibunya kalau stres anaknya tahu ya, Dit. Anaknya rasa. Karena kalau anakku yang paling gede si Alea pas Anissa hamil ngidamnya nonton pembunuhan, nonton apa seri-seri. Iya. Ibunya si Anissa. Biasanya nggak seneng. Biasanya nggak seneng. Jadi suka film horor apa segala macam gitu. Itu lucu juga ya. Itu agak antik tuh. Agak aneh tuh. Nggak takut dia? Takut tapi kok pengen deh gitu. Pengen nonton? Iya. Terus habis itu gak pengen nonton lagi? Pengen nonton terus? Enggak, setelah melahirkan Alea. Oh, setelah melahirkan Alea? Enggak, udah enggak. Tapi Alea ini memang, jadi aku jadi mikir juga apa jangan-jangan ngidamnya film-film horor apa segala macam. Dia anaknya jadi ini banget, jadi kayak pemberani. Pemberani banget. Alea ini pemberani. Pemberani. Oh. Kalau dia nggak suka sama orang dia bilang. Kalau misalnya dia melihat ketidakadilan gitu di sekeliling dia, dia ini dilawan sama dia. Oh, berani speak up. Speak bahasa up sekarang banget. tuh speak up. Iya. Ya misalnya lagi ngerjain adiknya, papa jangan kayak gitu ya sama Aca ya, itu tidak baik pak gitu. Oh iya kak. Oh dia langsung ngomong. Dia langsung ngomong. Kalau adiknya kan terima-terima aja ya. Dia itu ngidam apa? Nah itu adiknya apa ya? Ngidam apa ya? Kue apem. Ngidam apa ya? Nggak tahu tapi adiknya random kan. Mungkin ngidam itu kali, tau gak yang di YouTube yang telur dilindas sama mobil berulang-ulang? Tau gak sih? Apaan tuh? Ada. Mas tahu? Mbak tahu? Ada video telur dilindas sama mobil. Terus? Udah berulang-ulang aja. Biar apa? Nggak tahu, tontonan aja. Biar bunyi. Yang nonton jutaan itu. Iya bener kan ya? Kenapa ya? Satisfying ya? Tunggu sebentar, gue pengen tahu. Kameranya ke telurnya atau ke bannya? Ke bawah tanah ke sini. Ini ada telur. Terus mobil maju nih ke bannya. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Aku kan baru jadi anak YouTube-nya, bukan kayak kamu. Iya sih. Tapi nggak. Iya bener juga sih ya. Tapi iya. itu. Kamu senang nonton itu? Enggak. Tapi Alea ada masanya senang. Dan itu akan diulang-ulang terus? Iya bener. Kak nonton apa sih kak? Telur pak. Telur apa? Ini pak gitu. Gitu. Ada bunyinya ya? Ada bunyinya. Oh wow. Okay. Satisfying. Kalau lo yang satisfying buat lo apa? Nonton apa misalnya, yang bunyi apa? Lo yang lo suka? Jerawat kayaknya. Gue juga. Iya kan? Harus ada item-itemnya gak? Komedonya. Spesifik banget. Enggak sih, enggak harus sih. Ih kalau ada itu lebih seru kan, lemak-lemaknya tuh keluar kayak puas gitu loh Dit. Iya ya. Sama gigi ditambel. Gigi dibor. Iya seneng aja ngeliat. Ih kalau gue gak seneng, karena kayaknya menurut gue baunya nyampe ke gue gitu, bau mulut. Terlalu ini ya. Yang begini ngetawain orang pakai jas not ini ya, main bola ya. Terus ini ada bab soal mengapa dia lebih cantik. Itu apa tuh? Itu ya biasalah, cewek-cewek kan gitu ya Dit. Gampang sekali untuk merasa I'm not enough gitu. Kayak dia mah ya pantas aja bisa dapat kerjaannya. Dia kan ada turunan bule. Cakapan dia udah modalnya udah bagus gitu loh. Oke. Atau ya iyalah dia kan orang tuanya kaya, pasti dia bisa dilesin balet, pasti bisa ini. Cewek itu suka punya kecenderungan begitu gitu pada dasarnya. Mungkin gak semua, tapi aku yakin cewek-cewek bisa relate lah kalau aku ngomong kayak gitu. Oh ya iyalah cantik. Cantik itu bukan masalah turunan say, masalah uang gitu. Orang-orang yang kayak ngomong skincare-nya dia juga kan mahal misalnya gitu atau apa gitu. Jadi kalau perempuan itu mungkin punya satu tuntutan di dalam masyarakat untuk selalu tampil paripurna kali ya. Bersih, wangi, cakep, langsing, tinggi. Iya gitu. iya. Jadi itu modal untuk overthinking berarti kan? Yang mana tuh? Itu ngebantu membuat orang jadi overthinking kan? Iya, salah satu contoh overthinking yang gue temui di masyarakat. Di dalam percakapan misalnya ibu-ibu WhatsApp group atau apa yang pernah gue lalui gitu dulu. Gue inget-inget lagi waktu nulis ini. Iya ya waktu itu kenapa ya si ini terganggu banget sama hidupnya si ini gitu. Nah kayak gitu-gitu gue jadiin bahan gue tulis.
Untuk ngasih lihat bahwa ya lu kalau terlalu lama di sosial media karena internet itu lu bisa kan ngebuat overthinking. Kayak gitu ya. Dan itu overthinking yang lu buat sendiri, itu loh masalahnya. Kalau yang tadi gue bilang overthinking karena pernah punya inner child wound, itu kan bukan lo yang buat sendiri. Ada sekitar lo yang melakukan sesuatu dan kena banget gitu, misalnya ke hati, lalu lo kubur, udahlah. Atau lo mungkin bahkan gak ngerti pada saat itu waktu masih kecil kalau itu adalah sebuah luka. Lalu ketika besar lo mau gak mau harus ketemu sama si musuh ini dan lo harus selesaikan. Gitu. Makanya di awal buku itu kan gue ada tulisan to 12-year-old Sophie ya. Ada di iya. Sophie umur 12. This book is dedicated to my 12-year-old self gitu. Karena gue ngerasa dalam hidup gue itulah simpul besar yang gue tidak urus selama ini, yang akhirnya membuat gue susah melangkah lebih jauh lagi dengan ringan. Tapi emang apa yang kita terima pas zaman pertumbuhan kita itu ngebekasnya memang sampai sekarang ya. Dan kadang jadi core memory juga gak sih? Iya. Iya kan, itu yang menjadikan diri kita siapa gitu. Makanya penting banget ya untuk punya masa-masa remaja yang menyenangkan gak sih? Iya, sangat penting punya masa, ya menyenangkan dalam takaran orang kan pasti beda-beda ya. Tapi punya masa remaja yang diberi ruang dan gerak untuk mengekspresikan diri dan juga berbuat salah. Kadang-kadang kalau kita terlalu steril juga sama anak kita, no, stop, no, awas ya kamu kalau besok gak boleh pulang malam. Mereka gak punya gak dikasih ruangan juga untuk berbuat salah, mereka gak belajar apa-apa juga loh. Ketika mereka besar, mereka tidak bisa tolerate ketika punya teman atau anak buah yang berbuat salah. Mereka akan jadi orang yang kejam. Atau justru karena dia merasa gak pernah dikasih ruang, dia akan sengaja kali bikin salah aja terus, annoying aja terus. Oh gini ternyata kalau gue kacau gini nih ternyata akibatnya gitu. Seru juga lihat muka lo gak suka dengan kesalahan-kesalahan yang gue buat. Ada juga orang yang seperti itu gitu. Jadi apapun luka batin waktu kecil itu, menurut gue kalau sudah di usia dewasa ini kamu merasa terganggu, penat, overthinking tentang sesuatu terus menerus dan gak pernah ketemu solusinya, udah waktunya untuk look back ya. Look back sih. Kalau udah ketemu apa? Diselesaikan nih? Beresin. Waktu itu sama bokap gimana tuh? Gue sama bokap ya itu akhirnya gue datang ke rumahnya dan gue pikir waktu itu udah telat ya, karena waktu itu dia udah berapa bulan gitu nggak bisa ngomong karena kan Alzheimer, Parkinson, demensia gitu kan. Tapi masih ingat nggak? Ingat, jadi kalau lihat aku matanya gini, terus blank lagi, gitu. Paling harus disentuh dulu baru gitu lagi. Jadi kayak short spasm of memory gitu. Nah, tapi akhirnya karena gue mendapatkan satu instruksi ya, yang gue yakin ini dari Tuhan sih. Jadi kamu harus ke sana, kamu harus minta maaf duluan. Perkara dia gak ngerti atau apa, you just have to do it. Jadi kayak ada portal yang mau Tuhan buka dan hanya pada hari itu dan di jam itu. Karena setelah itu bokap gue gak ngomong lagi. Jadi tiba-tiba gue datang itu tuh saksinya Mas Pongki. Nyokap gue aja lagi gak di rumah. Terus gue duduk aja di ujung tempat tidur gitu, terus mikir, aduh gue minta maaf apa lagi, udahlah kan gue yang penting semua ketidaksetujuan dan kesebelahan gue sama bokap dan gue bangkang dan whatever, gue udah ngomong sama Tuhan kok, gue minta maaf, udah selesai. Tapi ternyata menurut gue Tuhan tuh gak gitu, enggak. Lu mungkin merasa udah selesai, tapi bapak lu kan juga perlu satu closure. Nah portal ini harus ditemukan antara si anak, hati si anak dan hati si bapak ini. Dibukain portal di jam segitu, hari segitu, jangan lewat ya Sof gitu. Jadi ketika gue dateng, gue duduk, terus dia gitu kan tiba-tiba, terus dia buka mulut, dia ngomong, asli gue merinding. Padahal sebelumnya udah gak bisa ngomong. Udah gak bisa ngomong. Jadi dia, kalau orang Batak kan gitu kan manggil anak ceweknya, Inang sini kau dulu Inang gitu. Ini suara siapa gitu kan, gue kayak kok bisa ngomong sih. Tapi ya udah gue datang aja. Terus gue udah nggak mikir lagi tuh di situ. Udah bener-bener pas dia bilang datang tuh gue kayak for the first time in my life gue kayak orang berani menghampiri dan tahu gue nggak akan dimarahi dengan kata-kata kasar atau dipukul sama bokap gue gitu. Kayak ya. Kayak dulu. Kayak waktu masih kecil gitu. Gue datang terus
dia cuma gini, sini. Terus dia nunjukin ke dadanya gitu. Jadi gue suruh tiduran gitu di situ. Iya. Terus gue dibelai-belai gitu. Dan itu adalah, waktu itu umur gue masih 40. Itu adalah, ya gimana gak nangis ya, pecah sih gue nangis di situ yang sampai gitu-gitu. Karena itu yang gue tunggu-tunggu selama 40 tahun Dit. Untuk bisa diterima, dilihat, didengar oleh orang yang menjadikan gue bisa ada di muka bumi ini. Kalau gak ada bokap gue kan gue juga gak ada. Dan kalau gue menghabiskan waktu untuk benci sama dia karena ketidaksetujuan gue akan cara dia mendidik gue, itu sama dengan gue benci sama diri gue sendiri loh sebenarnya. Kan gue adalah 50% dia, 50% nyokap gue. Jadi teman-teman kalau ada masalah sama orang tua jangan gak diselesain deh. Kayaknya emang itu yang paling banyak terjadi sekarang gak sih? Kayak orang-orang yang punya masalah sama orang tuanya dan gak kelar. Gak kelar ya? Terus didiemin. Dalam arti kayak ya kalau gak diapa-apain juga biasa aja sih. Fine gitu kok, kan. gak apa-apa, udah gini aja dari jauh aja, yang penting kita jangan cari ribut gitu kan. Iya. Tapi kan hati nurani gak bisa di-bypass Dit. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu tidur juga setiap sel di dalam tubuhmu tahu kamu melakukan kesalahan dan kamu harus perbaiki. Jadi kalau misalnya pun sekarang di saat orang mendengarkan podcast ini dan bilang, tapi kan lo gak tahu bapak gue, lo gak tahu nyokap gue kayak begini. That's why lo gak bisa lakukan sendiri. Lo harus melibatkan pencipta lo berdua. Tuhan itu harus dilibatkan. Karena dia kan menciptakan lo, dia menciptakan si bapak lo atau ibu lo atau kakak lo atau adik lo atau siapapun yang sedang bertikai denganmu gini, itu dia menciptakan. Itu semua manusia-manusia yang walaupun menurut lo nyebelin, tapi buat Tuhan apple of his eye. Itu adalah kesayangan dia gitu. Jadi kita gak bisa menilai, menghakimi orang begitu. Kita gak berkontribusi atas kejadian dia di muka bumi kok. Iya. Walaupun dia nyebelin, tapi kita harus mencari cara untuk membereskannya sehingga ada restorasi dalam hidup kita. Iya, dan untuk ngomong aja juga susah kan. Kadang sebagai anak ya. Iya. Karena begitu kita ngelihat orang tua, kalau misalnya ada masalah ya, takut disalahin. Iya gak sih? Tapi kalau menurut Mbak Sofi ya, pola pengasuhan bokap waktu itu dasarnya apa? Kenapa gitu? Karena dia menerima perlakuan yang mungkin lebih parah dari bapaknya. Kekerasannya ya, ketidakhadiran kasih sayangnya, ketidakadaannya suatu kelembutan. Dan hal itu mengakibatkan dia mau berbuat kesalahan demi kesalahan dalam hidupnya. Yang akhirnya dia pikir ini udah point of no return gitu loh. Gue udah jadi orang yang begini banget. Kayak yang tadi gue bilang, hati nurani gak bisa di bypass gitu. Jadi ya mungkin dia berpikir, gue udah begini banget ya jadi orang. Ini jangan-jangan Tuhan aja gak maafin gue nih. Karena gue udah segitu keras kepalanya, keras hati malah gitu. Jadi tanpa dia sadar, orang-orang yang dia sayang pun dia buat tembok gitu loh di situ. Jadi tembok gitu loh. Tapi ke semua orang gitu? Ke mama juga gitu? Enggak. Dia memang keras, ke semua orang keras. Tapi ke aku terutama berkali-kali lipat. Jadi ya gini, ketika kita ayah dan ibu kita bersatu, kita dijadikan gitu, kita nggak pernah tahu kan waktu itu ada masalah apa dalam hidup dia kan. Kan susah tuh nyari taunya. Iya. Walaupun gue sempet tahu akhirnya gitu setelah gue udah gede gitu ya, gue mulai mewawancarai orang-orang satu persatu pelan-pelan walaupun gue banyak diusir juga, kayak udahlah kau ngapain kau ini gitu-gitu. I just wanna know what happened. Karena menurut gue nggak mungkin ada ayah yang begitu keras sekali sama putrinya. Gue nih anak perempuan loh gitu. Iya. Kan biasanya anak perempuan tuh cinta pertama bapaknya gitu kan. Itu dah. Orang Bali gue. Itulah. Jadi dari kebencian akhirnya jadi kekepoan untuk maybe harus investigasi gitu. Lalu ya mulai nanya lah ke saudara yang tahu apa, ke nyokap segala macam gitu. Walaupun nyokap juga waktu itu udahlah. Gak ada apa-apa, memang dia begitu keras kok dia itu bla 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 bla. But anyway, akhirnya itu semua bisa diselesaikan karena, dan gue cerita ini bukan untuk menebar aib keluarga ya. Gue sangat bercerita ini dengan semoga teman-teman juga bisa rasa kalau ini adalah, I hope it gives you hope. Semoga ini bisa memberikan kamu secercah harapan untuk memulai mengizinkan Tuhan memulihkan keluarga lo. Karena kalau gak gitu, lo turun-temurun tuh
Turun-temurun, lu mikir enggak kok gue nggak apa-apa, tenang aja gue fine. Lu pikirin anak lo, lu pikirin cucu lo. Yang kayak gini-gini nih nggak boleh berada di dalam keluarga. It's like kutuk, harus diberesin. Oleh sebab itu, karena kita tidak bisa lintas generasi, kita butuh Tuhan untuk itu. Nggak ada kuasa lain yang bisa bantu lo di situ. Jadi mau nggak mau lo harus cari Tuhan dulu dengan cara lo apapun agama lo cari spirituality-nya gimana gitu. Lalu setelah itu ya lu jalanin. Pasti akan lama sih menurut gue. Nggak secepat itu juga. Karena karakter kita juga ikut dibangun. Nggak yang ya gimana sih. Yang tadinya tersakiti banget terus maaf ya oke, terus selesai gitu. Nggak mungkin. Pasti ada perubahan karakter, journey yang harus dilewati. Oh salah jalan, ambil yang ini, ambil yang itu. Nah kebetulan karena gue suka mengobservasi dan menulis ya gue tulis aja. Cuman bentuknya ringan. Jadi gak pada suatu hari ayahku enggak. Itu semua udah gue rangkum dan I make it very light. Gue gak tahu lu udah sempet baca kan? Gak berat kan sebenarnya baca ini? Iya ini kayak kumpulan esai sih. Esai betul. Esai pribadi yang kalau mau dapat learning dari pengalaman gue, ini gue kasih nih. Ya ada itunya juga sih. Cuman yang menarik adalah tadi kan ada dua aspek ya dari masa lalu sama dari eksternal kan untuk overthinking itu. Kalau masa lalu kita ya kaitannya sama inner child kita. Kalau kasusnya tadi mungkin sama orang tua ya, sama bokap. Kalau di gue. Ya. Cuman dalam aspek itu ya, kan jadi overthinking nih. Berarti ketika punya anak, apakah kekhawatiran itu juga ada bahwa aduh apa gue nanti keras juga ya ke anak gue ya kayak dulu, atau malah justru sebaliknya gue akan kasih apa yang gue nggak dapet dulu gitu? Dua-duanya sama buruknya kalau lo belum selesaikan. Oh gitu. Iya. Jadi yang pertama adalah jangan-jangan nanti gue gini lagi nih. Enggak, gue nggak akan gini, gue nggak akan gini, enggak, gue nggak akan. And then one day your real true nature yang masih marah itu keluar. Setelah lo marahin anak lo atau apa terus baru lo kayak kok persis ya gue gitu. Oh gitu. Kan nggak perlu diulangi nih gitu. Maksudnya marah yang skalanya sebesar ini kan tidak perlu. Anak ini hanya perlu dikoreksi. Beda loh dimarahin dengan dikoreksi. Marahin marah. Koreksi adalah nak duduk. Ini kamu gini, kenapa tadi? Enggak, salah, harusnya begini. Karena begini. Sudah paham? Belum? Oke, coba saya jelasin lagi dari arah lain gitu. Jadi intensitasnya beda. Bedanya antara ini ya, memarahi dengan mengkoreksi gitu ya. Kalau marah kan, dasar kamu orang gak tahu diri, pak gitu kan. Atau ada tembok kamu itu memang bikin pusing. Ya enggak, kenapa dia bikin pusing apa? Enggak kok, dia cuma gak tahu. Kan lebih baik kalau kalimatnya adalah, ini kalau begini, mama bingung ngadepinnya. Coba kamu duduk deh. Kenapa sih sampai harus begini? Suaranya kan tetap kenceng tuh sebenarnya, tapi lebih ke kenapa kamu bereaksi ini? Ini merugikan ini loh. Ngerti nggak kamu? Coba, mama pengen tahu. Ngerti nggak? Masuk nggak di jalan pikiranmu gitu? Itu mengkoreksi sih menurut aku. Itu tadi kalau kita berusaha untuk tidak melakukan, percayalah kita akan melakukan. Karena kan ada satu teori tuh, aku pernah baca. Dia bilang gini, the more you exclude, the more it will be included in your life. Semakin lo eksklusikan, semakin hal itu akan cari cara untuk menginklusikan diri. Jadi kan itu kita gak selalu siaga toh. Pasti begitu kejadian baru nyesel. Ya kok gue ngomongnya kasar sama kayak bokap gue dulu ke anak gue, kan dia gak perlu dimarahin gini-gini amat. Atau, gue akan lakukan semua yang terbaik. Bapak gue gini, enggak, gue akan begini. Enggak, gue gak kayak gini. Tapi akhirnya lu jadi orang yang holier than thou. Lu menaruh diri lu di pedestal yang tanpa lu sadar. Gue lebih baik dari lu. Dan itu akan terefleksi tidak hanya ke masa lalu lu, ke siapapun itu ya. Entah bokap, nyokap, kakak, nenek, siapapun itu yang bermasalah denganmu. Tapi juga kepada orang lain. Ke staff, ke teman, ke anak buah. Kita akan lupa turun dari pelana kuda itu, dari pedestal itu. Untuk diam-diam sebenarnya dalam kepala, I'm better than you, gila lo gini aja gak bisa gitu. Nah itu bahaya juga, dua-duanya sama buruk. Karena apa? Karena gak diselesaikan. Karena belum berdamai sama perasaan itu. Belum berdamai. Nah kemarin itu kan si Alea nih, anakku ini emang anak zaman sekarang sih. Generasi alpha ya? Generasi alpha ya, betul ya sekarang ya. Sama persis argumennya gitu tuh.
kalau ngapain kita marah kan, mereka kan nggak tahu kan. Mereka anak-anak, itu sempat jadi pembahasan aku sama istriku juga gitu. Kalau kita mau marahin anak gitu, mereka juga belum tahu, belum ngerti gitu. Nah waktu itu pernah si Alia tuh lagi mainin vacuum cleaner lah atau apa gitu kan, jadinya vacuum kan cleaner beneran. Iya vacuum cleaner tuh jadi kan kotor kan. Terus Anissa mau marahin kan, kenapa kakak mainin ini gitu kan, kakak belum tahu, belum ngerti gitu kan. Iya mah kakak belum tahu, kakak nggak ngerti gitu. Terus ya udah akhirnya dia ke aku kan, oh dia anaknya belum ngerti, jadi nggak apa-apa, nggak usah dimarahin kan dia belum ngerti gitu. Tapi Alia ngerti bahwa kita taunya dia nggak ngerti, sehingga dipakai terus sama dia. Ya. Kemarin dia makan coklat kan, makan coklat. Kakak kenapa kok makan coklat nggak bilang, maaf papa, kakak nggak ngerti. Ya. Dipakai terus sama dia. Jadi kan kita kan, wah dikerjain pinter kan? nih. Anak-anak tuh pinter ya. Jadi emang susah juga ya kalau kayak gitu ya. Ya kasuistis sih ya. Menurut gue kan lu udah tahu nih. Oh kakak nggak ngerti. Oke ini papa kasih tahu ya. Gini nggak boleh kak. Soalnya gini. Jangan diulangi ya. Ya. Besok kalau kakak nggak ngerti ngapain dulu? Tanya dulu. Oke. Nah besok ketika ini gue bukan ahli parenting ya. Tapi mungkin karena gue pernah ngalamin sama anak karena gue kalau nggak ngerti apa? Tanya dulu. Nah besok ketika diulangi lagi dengan, kok kamu makan coklat jam segini? Kan gak boleh, kamu makan coklatnya cuma boleh weekend misalnya gitu. Kakak gak ngerti. Kan papa udah bilang, kalau gak ngerti tanya dulu gitu. Jadi dia tetap dikasih way out. Kenapa lu gak pakai way out itu? Karena lu gak pakai way out itu, padahal kan lu udah tahu harus pakai way out itu. Nah boleh nih agak sedikit keras penegurannya. Baru ada eskalasinya. Eskalasi. Iya. Gitu. Eskalasinya lebih ke ya bukan jadi jangan ya buang aja nih coklat. Ya gak gitu, lebih ke jadi tahu kan kenapa papa gak suka kamu makan coklat kalau bukan di weekend. Karena ya apapun lah yang sugar rush. Ya. Ini tuh tidak ya kamu, I don't know apa yang ada di keluargamu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi ya itu jelasin. Jadi kakak kesalahannya sebenarnya ada 2. Kakak melanggar kesepakatan makan coklat. Dan kedua kalau gak ngerti tanya dulu gitu. Jadi diajarin logika dasar sebenarnya. Lo gak tahu lo tanya. Jangan gak tahu lo so tahu gitu. Iya. Itu akan dicoba, cuman permasalahannya yang itu gak bisa tuh. Karena kemarin pas aku bilang, kakak ini gambar apa? Gambar rumah apa? Gak usah itu gak usah berhenti. Gak mau berhenti. Oh gak mau ya udah. Gak usah berhenti pak, rumah gitu katanya. Oh iya makasih. Anak zaman sekarang. Ya udah berarti lu jangan patah-patahin. Berarti ya kan? Berarti tanya dulu gitu langsung ya. Iya tanya langsung. Berarti kalau nggak ngerti ngapain kak? Tanya dulu. Oh iya. Nah sama yang satu lagi adalah faktor eksternal yang bikin overthinking, ya kan? Tadi soal internet kan, kita tuh mengalami zaman dimana internet belum ada kan? Ya. Itu kan betapa membahagiakannya nggak sih? Iya nggak sih? Kita nggak tiap hari harus tahu ada apa yang terjadi. Nggak harus tahu. Ya kan? Kan kita kalau baca berita kan kadang nggak enak ya? Nggak ya enak, kan? Iya. Nah dulu nggak enak itu kan cuma sekali, pas terima koran pagi kan. Iya. Ada perang di mana, ada pembunuhan apalah, apalagi pos kota tuh pojok atas yang kriminal. Kriminal iya. Di belakang yang jual mobil pak. Di belakang depan, ya. Nah, di depan yang kriminal, yang belakang yang jual mobil. Kanan bawah, nah ini dia. Iya kan? Yang agak-agak itu tuh. Iya. Agak-agak ambigu tuh. Dulu tuh cuman itu doang. Masa-masa dimana kita harus mikirin apa yang terjadi dan lain-lain. Sekarang tiap hari. Dan kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Dan kalau nggak tahu nggak apa-apa. Misalnya kayak tadi lu bilang, nggak tahu telur digiles mobil, gue nggak tahu tuh nggak apa-apa harusnya. Harusnya nggak apa-apa, Dit. Tapi masa nggak tahu sih tuh kan? Spider-Man berantem sama Elsa tuh nggak? Enggak, Dit. Ada apa? Tahu kan lo? Itu nggak tahu. Yang pakai kostum Spider-Man, nanti ada Elsa terus dia berantem. Nggak tahu, lo nggak tahu. Iya. Ada jadi channel anak-anak, mereka semua pakai kostum-kostuman. Tapi absurd gitu. Yeah. Kadang ada Elsa berantem, terus Spider-Man ada Iron Man lari ke taman. Iya. Nggak tahu ya? Gue bisa bayangin sekarang komen netizen lo. Tahu bang, gue pernah nonton yang ini bang. Iya makanya. Enggak tahu. Nggak tahu. Ya? Nah, sampai mana lagi? Oh ya, dulu kan cuman di koran. Tapi sekarang setiap saat. Dan dia nge-feeding ke algoritma kan. Ya. Jadi kita nge-scroll dapat gitu. Nah itu bikin overthinking juga. Ya. Iya kan? Dulu yang namanya orang kaya.
Kalau kita cuma dengar desas-desus doang. Dia kaya loh. Dia kaya banget. Amerika bisa bolak-balik seminggu 3 kali gitu ya. Gue pernah tuh ketemu sama ibunya. Sekarang kita ngeliat orang kaya. Asli, depan mata. Depan matanya gini. Setiap hari ada orang kaya. Terus kok banyak ya, Dit? Banyak banget. Tuh berkembang biaknya gimana sih? Orang kayanya bisa banyak. Dan sekali kita ngelihat algoritma orang kaya muncul mulu. Orang kaya beraneka ragam orang kaya. Bener. Nah, apa yang didapatkan dari menulis buku ini? Ini kayaknya aku curiga ini sebuah terapi juga ya sebenarnya. Ya. Rilis ya jadinya ya. Rilis iya. Tapi juga belajar memfilter karena kan dia bukan jurnal. Nggak ngasih tahu sampai semua detail ini itu. Ini kan tetap ada pengemasan kalimat. Mungkin ada beberapa eksegerasi dalam cara menyampaikan, tapi bukan mengubah keadaan cerita sesungguhnya ya. Tapi ya tetap dengan cara penulisan buku. Jadi tadi apa yang didapat? Apa yang mau didapat atau apa? Enggak, ketika nulis ini perasaan apa yang... Perasaan apa yang keluar? Kalau gue sih ada perasaan tuntas. Musim gue harus fight melawan overthinking di pandemi selesai sudah. Time to move on to better times. Ini ini tonggaknya. Dan kayaknya iya deh Dit, karena setelah ini tiba-tiba gue harus ke Jakarta kan. Ini kan namanya anak baru lahir kan. Anak ketiga baru lahir, kita kasih tahu tetangga dong. Buku ya. Buku lah ya. Buku selamatan. Guys, ini anakku, ini bayiku yang nomor 3 baru lahir. Of course we wanna tell everybody kan. Dan Jakarta lah tempatnya dong. Dimana banyak media di sini gitu kan. Ketika itu terjadi pun menurut gue akhirnya menjadi sebuah tonggak musim Sofi Navita yang menepi ke Bali di tahun 2016 dulu itu, dari seorang perempuan sibuk berkarir di Jakarta, pinter cari duit, tiba-tiba mundur dan membiarkan, justru mendorong suaminya untuk lebih take the lead gitu ya. Itu musim itu selesai. Anak-anak udah besar, udah kuliah, yang 1 tahun depan kuliah, sudah waktunya Sofi Navita mencari kegiatan yang emang dia seneng gitu. Jadi sebagai istri dan ibu pada musim menjaga anak itu selesai ya, anak-anak sudah lebih besar. Tetap of course kita supervisi, tapi kan nggak kayak dulu gue harus di rumah, di keluarga gue ya. Ya sekarang kayak gue telling the world juga bahwa hey, I'm coming back, gue siap kerja nih. Yuk, ada kerjaan apa yang masih kira-kira bisa dipercayakan kepadaku gitu di dunia seni ini, di layar kaca yang pernah aku tinggalkan ini gitu. Karena memang dari umur 9 tahun udah jadi presenter kan? Iya, di Singapura. Itu gokil sih. Itu gokil sih karena 9 tahun loh. Lo mau tau gak gokilnya kenapa? Kenapa tuh? Gokilnya tuh bukan banyak sekarang talent anak. Rafathar umur berapa? Udah ngetop, udah punya duit ya kan? Iya sih. Nah, jadi sebenarnya gue umur 9 tahun itu gak gokil. Yang bikin gokil adalah gue di audisi dan gue gak bisa. Maksudnya? Disuruh baca teleprompter, gue gak bisa baca saking nervousnya. Ketika audisi. Lalu? Dan tetap diterima. Kenapa? Artinya, nah gue gak ngerti. Emang produsernya naksir kali ya. Ini harus tokoh ini yang memerankan gitu. Harus anak seperti ini yang mana gue gak tahu apa yang dia lihat dalam diri gue. Karena gue gak bisa. Itu gue ingat studionya dingin tuh, Singapore Broadcasting Corporation. Dingin banget. Terus teleprompter gue harus baca. Apaan anak kecil suruh baca teleprompter gitu kan. Oke, when I say action, you read the teleprompter, oke? Gitu doang. Terus gak bisa senyum. Terus begitu disuruh ngomong, tahu gak sih kalau kita saking gugupnya sampai ini gemertek semua gitu. Itu terjadi pada gue. Gak bisa ngapain. Umur 9 tahun itu belum pernah audisi sama sekali. Lah gue gak pengen audisi. Nyokap gue itu datang audisi untuk sebuah program. Dulu di SBC itu ada program membacakan buku cerita untuk anak-anak. Bedtime Story for Kids. Dibacakan oleh orang yang menggambarkan tokoh ibu. Kayak jam 8:30 malam itu. Jadi I don't know, mungkin waktu itu segmen marketnya adalah ketika anak-anak mau tidur. Ya ibunya mungkin lagi nyuci piring, beberes rumah. Udah nonton itu aja dulu, nanti mama bawa kamu ke kamar. Didengerin deh. Once upon a time gitu. Nyokap gue audisi sama orang-orang ibu-ibu lain. Aku nemenin. Selesai audisi aku ditanya, boleh gak anak kamu kita screen test? Oh boleh, buat apa? Ini, oh iya dia pasti bisa, dia di rumah cerewet. Ibu-ibu kan. Bener tapi? Iya, di rumah emang cerewet. Terus?
over promosi lah ya. Seperti ibu-ibu pada umumnya. Iya tapi kan gue jago kandang ya. Nggak ngerti. Kalau di rumah ngomong melulu sampai gue inget banget kok. Nyokap gue pernah bilang kalau kamu bisa diem setengah jam aja mama kasih penggaris yang ada kalkulatornya. Ya tentunya tidak berhasil lah ya. Iya. Gak kuat gue untuk pengen ngomong gitu. Nah nyokap gue mungkin daripada bawel udah gue salurin aja. Ya udah gue gak lolos itu casting harusnya. Gak lolos. Oke. Nangis lagi gue abis begitu cut. Gitu yang kayak gue merasa dipermalukan. Nangisnya karena malu, bukan karena kecewa, nggak bisa. Malu dan gue lelah sebagai anak pertama yang apa-apa harus disuruh bisa. Sesuai keinginan lo mulu deh. Orang tua gue. Udah muncul perasaan itu ya. Udah muncul. Oke. Kok bisa jadi presenter abis itu? Abis itu tetap kepilih? Kepilih. Si Oon ini yang gak bisa buka mulut. Terus kok akhirnya bisa mengalahkan ketakutannya? Ya lebih takut sama bokap gue lah. Daripada gue kena marah. Akhirnya mau gak mau jadi gak nervous lagi? Setelah harus gue lawan kan. Karena bokap gue, kau jangan bikin malu kau. Udah gini. Besok berangkat ke tempat syuting gitu. Jadi lu kebayangkan anak kecil yang berangkat ke tempat syuting gak happy. Tapi gue berterima kasih untuk dorongan mereka pada saat itu. Walaupun kalau gue boleh pilih, seandainya bisa dilakukan dengan lebih lembut. Nah, kamu gak ngerti sekarang. Tapi mama akan di sana terus nemenin kamu. Kamu pasti bisa. Aku lihat bakat dalam diri kamu. Itu kan lebih enak. Iya bener. Dibanding kayak, jangan bikin malu kamu. Jangan kau bikin malu ya. Kau udah di ini. Gak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Berangkat kau besok gini gitu. Sisirnya, disisirin. Ya keras keras. Ini kan orang Indonesia, orang Batak yang tinggal di luar negeri itu aja udah membuat mereka 2 kali lebih keras. Di negara yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew lebih keras lagi nggak sih? Lebih gitu. Jadi akhirnya syuting pertama gue tuh berapa kali take sampai gue nangis karena lupa melulu skripnya berapa kali take. Tapi akhirnya itu kan presenternya ada 5. Jadi gue khusus bagian yang bagian sports namanya Jason. Yang ini anak-anak semua? Anak-anak semuanya. Jadi umurannya mirip. Jadi ketika pas break kita duduk makan, orang tua kita di sebelah sana, terus kita disuruh, kalian ngobrol aja biar deket gitu. Lama-lama jadi temen. Lama-lama gue juga mengenali mereka juga punya keresahan sendiri. Ada juga yang, ya gue juga sebenarnya nggak pengen sih gitu. Cuma kata nyokap gue kalau gue mau, gue dibeliin mainan baru. Terus ada yang kalau ini emang anak sanggar, emang biasa gitu. You don't have to be afraid, it's okay. Gini. Terus ada yang udah agak paling tua sendiri. Waktu itu kita semua 9, 10, dia 12. Dia paling awkward karena badannya berasa paling tinggi. Terus kalau perempuan kan udah lebih tumbuh bentuk-bentuk tubuhnya. Jadi tapi dia merasa aneh gitu. Tapi akhirnya ngobrol sama aku nyambung karena ceweknya cuma 2 di antara 5 itu. Jadi aku punya teman baru yang nyambung gitu. Jadi akhirnya gara-gara itu gak sabar untuk besok ketemu mereka lagi kan waktu syuting. Jadi kayak play date. Bukan gak sabar kerjanya, tapi gak sabar ketemu temen. Yes. Lalu lama-lama gue mulai tertarik. Bikin set tuh gini. Bikin lift itu ini gak lift beneran. Pintunya ada yang tarik keluar. Jadi pura-pura teng gitu. Terus ada yang tarik. Ada kru lah waktu itu tarik. Tutup pintu. Terus nanti dari sana kameranya pindah. Pencet. Terus gini nih cara syuting. Ini. Gitu. Oke Sophie ini to move here a bit. Because tukang lightingnya lagi Pak. Umur 9 tahun gue udah belajar koreksi lighting. Jadi misalnya gini. Udah ngerti nih lightingnya jatuh di mana gitu-gitu. Udah ngerti. Udah bisa blocking. Udah banget. Dan nah itu setelah 1,5 hampir 2 tahun berjalan, terus gue punya uang sendiri yang gak pernah gue pegang tentunya. Karena semua dikasih ke orang tua. Orang tua dong ya kan. Tapi dikasih tahu gak? Ini tabungannya udah segini gitu. Enggak. Sampai sekarang pun gak tahu lah ya. Enggak. Karena kalau anak-anakku tuh suka banget tampil masalahnya. That's good dong kalau emang suka. Dua-duanya si Alea sama si Aksa kalau ngeliat panggung tuh bawaannya pengen maju. Sebagai apa? Misalnya kayak kemarin ada fashion show. Ya kakaknya fashion show baju Batak pakai ulos dia. Aku lihat tuh. Kartini. Iya. Terus adanya pengen ikutan. Nah kadang mereka dapat brand juga. Jadi ada brand dibayar. Cuman kalau aku sama Anissa aku simpenin. Selamat ya. Terakhir kan lo ngobrol sama gue di Sophie Navitox, lo bilang coba kamu kayak Rafathar tidur aja dapat duit. Ini udah
Bukan. Dapat brand. Rafathar bukan yang Rafathar. adanya kan? Oh Cipung yang tidur aja dapat duit. Iya iklan dia tidur dapat duit. Iya ini kan anak lo berarti udah mulai nih. Tapi nggak tidur. Ntar lagi suruh latihan deh. Tapi dia bangun. Latihan tidur biar dapat duit mungkin nanti dapat juga. Iya. Cuman ya berarti dari presenter itu sampai akhirnya jadi nulis buku, udah buku ketiga. Akan ada buku berikutnya nggak? Kayaknya udah kecemplung dia akan deh. Udah tahu menulis apa? Udah sih. Oke. Gue udah kumpulin beberapa kan sama ini kan suka ngumpulin bahan. Tinggal temanya nih yang perlu dikuatkan gitu. Temanya mau ke arah mana? Ada waktu khusus menulisnya? Malam kah? Nah, enggak. Yang kemarin gue sempet curhat sama lo tuh, yang waktu di itu kan gue bilang gue tuh susah gue tuh nggak punya ruangan sendiri, gue tuh ibu yang harus ngurusin ini, ngurusin itu. Tapi kayaknya sekarang setelah anak-anak sudah kuliah nanti ini, yang satu udah kuliah satu on the way ini, sepertinya sih gue akan mengubah ruang tidur tamu kita menjadi office gue ya. Oh, seru banget. Jadi kayak cuy laki gue aja belum tahu, gue udah cerita ke lo ya. Padahal nih otak gue udah overthinking. Maaf ya Bapi, aku kayak mau ngubah ruang tidur tamu itu. Kayaknya tempat tidur itu udah gak butuh deh. Kita buka aja sofa, yang kalau ada tamu ada sofa bed. Tapi kalau gak ada ya itu kantor gue aja, ya gak sih? Ya gak? Iya. Nanti tinggal kasih potongan videonya aja. Iya. Biar bagian kaget. Ini ya, bagian ini ya. Iya, biar udah aku tentukan gitu. Tapi cita-citaku itu dulu. Apa tuh? Pengen punya kayak semacam, karena aku suka Pramudia. Pram itu punya tempat nulis sendiri di rumahnya. Jadi dari rumahnya ada satu kayak tempat, dia tinggal jalan masih di lingkungan rumah dia, terus dia nulis, habis itu pulang lagi. Iya. Kantor kan? Kayak semacam kantor gitu. Kebayang gak sih kayak punya kehidupan di mana bangun pagi nih, terus ngopi, jalan bentar, nulis, imajinasi. Iya. Enak banget. Terus balik lagi. Enak banget, gue kepengen banget itu, gue bisa rasain tuh emosinya tuh di sini, gue bisa rasain banget. Iya kan? It feels so warm. Ya kan? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di Bali ngebayanginnya. Ih, emang lo ngebayanginnya di mana? Ya bayangin ya rumah yang bener-bener tamannya gede sih. Tapi kalau Mbak Sofi bayangin di Bali pasti lebih dapat lagi kan? Iya sih. Iya kan? Lebih romantis lagi gak sih? Iya. Di Bali terus nulis segala macam. Jadi akan ada ya buku keempat ya? Akan deh. Gue ini penerbit juga gak tahu ya? Gue penerbit juga gak tahu. Gue gak mau overcommit juga, tapi ada gitu. I can feel it gitu. Kayak ada yang mau keluar gitu. Tapi dia masih dibiarkan bertumbuh aja dulu. Oke. Gitu. Oke, good luck buat bukunya. Ini udah bisa dibeli di mana-mana berarti ya? Di Gramedia gitu udah ada lah. Sama toko buku. Bentang official Tokpednya sama Shopee-nya. Dan gue gak tahu ya toko buku lain kayaknya ada juga. Yang naro ini. Hati Ngebira adalah obat, edisi si paling overthinking. Oke, thank you juga udah diajakin ini ya, ngasih burpnya. Setelah sekian lama ada yang minta loh. Jangan gitu dong, gue yang waktu mau minta sama lo tuh gue kayak mau ngadep kepala sekolah atau gak? Gue nanya sama Mas Pongki gini, kira-kira Radit mau gak ya? If you don't ask, you won't know. Tapi kan gue takut ditolak gitu kan. Jadi yaudahlah gitu. Akhirnya aku tanyalah si Dika Murwani ini. Dan akhirnya bisa menyematkan ini Raditya Dika, penulis. Iya, karena kamu udah gak mau nulis lagi sekarang. Iya, lagi gak pengen nulis sih. Tapi nanti bakal gak kira-kira beranak lagi? Belum tahu, belum ini lagi. Jangan bilang lagi sibuk nulis beat stand up. Itu emang semua orang udah tahu yang buku. Nah masalahnya buku-buku aku tuh seperti ini, esai-esai pribadi juga kan. Tapi komedi. Belakangan ini lagi seneng nulis itu untuk stand up. Oh, kamu convert ya? Iya, udah mulai kesana aja sekarang gitu. Lagi stand up juga bisa ketemu orang lebih banyak juga gitu. Maksudnya seneng ngeliat reaksi orang. Iya. Kemarin ada yang bilang sih, kalau kayak gitu ini aja di beat stand upnya dibukukan. Ada yang udah ditampilin. Gitu. Yang sudah tampilin ataupun lagi ditulis nih sebelum show lagi. Ya mungkin juga kayak gitu tapi nggak tahu sih. Berarti yang ambien harus masuk dong ya. Bukan ambien sih. Apa ya itu? Robek. Oh robek deh. Oh iya bener. Aduh. Oke, makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa beli bukunya, udah bisa didapatkan di mana-mana. Di semua toko buku, Gramedia maupun online kalau males keluar rumah. Oke, good luck juga Mbak Sofi buat buku barunya. Terima kasih. Thank you semua ya. Dadah. Bye.